ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة والقدوة وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan serta kemudahan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk thalabul ilmi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Kita masih membahas surah Al-Infitar, surat Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Infitar ini sebagaimana sudah kita sampaikan termasuk kategori surah Makkiyah, turunnya di kota Makkah. Jumlah ayatnya ada tis'a asyrota ayatan, ada 19 ayat. Nah, 19 ayat ini ada yang menganggap pendek, ada yang menganggap panjang. Yang sudah hafal ya pendek, yang belum hafal ya panjang. Surat Al-Infitar termasuk salah satu di antara surat yang ada di dalam Al-Quran yang bercerita tentang kejadian pada hari kiamat nanti. Nabi SAW beliau pernah bersabda, siapa di antara kalian yang ingin melihat gambaran tentang hari kiamat dengan kedua matanya, falyaqra, hendaklah dia membaca 3 surat. Idza syamsu kuwirat, surat yang pertama adalah surat At-Takwir, ini belum kita bahas. Wa idza samaa'u fatarat, surat yang kedua adalah surat Al-Infitar, ini yang lagi kita bahas. Wa idza samaa'u syaqqat, dan surat ketiga adalah surat Al-Insyiqaq, ini sudah kita bahas. Ketiga surat ini semuanya ada di juz 30. Ini gambaran tentang apa? Hari kiamat. Nah, surat-surat yang bercerita tentang hari kiamat seperti inilah yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beruban. Jadi dalam satu riwayat ada hadis bahwa Nabi mengabarkan syayyabatni, membuat kepalaku beruban itu, dan surat-surat kayak gini, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, At-Takwir, surat-surat yang bercerita tentang hari kiamat. Saking takutnya Nabi, saking Nabi memikirkan dan merenungkannya, sampai membuat rambut Nabi itu apa? Berubah warna jadi putih, beruban. Meskipun uban Nabi tidak banyak. Nabi sampai beliau wafat, sampai meninggal dunia, uban beliau itu tidak sampai 20 helai. Ada yang meriwayatkan cuma 12 helai. Jadi ada yang menghitung. Rambut Nabi kan lebat panjang kan. Sampai beliau wafat itu ubannya tidak lebih dari 20 helai. Itu pun yang kurang dari 20 helai ini gara-gara mikirin tentang apa? Hari kiamat. Nah, kalau bapak ubah itu sudah berapa? Udah penuh. Mikir hari kiamat, Pak.
Mesti bukan. Mikir utang. Itu bedanya kita dengan Nabi, Pak. Tapi kalau Nabi nggak pikir hari kiamat, nggak pikir tentang surat-surat yang mengerikan kayak gini, itu nggak berubah. Tapi gara-gara ada surat Al-Infitor, Al-Insyiqaq, At-Takwir, rambut Nabi berubah. Itu pun nggak banyak obatnya ya, cuma belasan helai. Lagi kita rambut kita penuh dengan uban. Dan yakin mesti nggak mikir tentang hari apa? Kiamat. Mikir tentang beban hidup yang semakin berat ya. BBM yang semakin apa? Mahal. Itu masalah kita, masalah kita. Baik. Nah, di surat ini Allah awali ayat 1 sampai ayat 4 dijelaskan 4 peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Dari 4 kejadian ini, 2-nya terjadi di alam atas. Yang 2 berikutnya terjadi di alam bawah. Alam atas itu ya langit dan perangkatnya. Alam bawah ya bumi dan sekitarnya. Nah, yang pertama adalah idzas samaa'u fatarat. Idza apabila as-sama, langit itu infatarat. Infatarat artinya retak atau pecah atau terbelah. Jadi nanti langit itu hari ini kita lihat langit itu sempurna. Langit itu tidak ada yang retak, langit itu tidak ada yang robek. Ya farji'il basara hal tara min futur. Arahkan pandanganmu ke langit, akankah kamu melihat ada retakan di langit? Niscaya kamu gak akan mendapatinya. Langit merupakan salah satu ciptaan Allah yang Allah cipta sedemikian rupa sebaik-baiknya. Sehingga kalau kita lihat langit, ya tanpa tiang, nggak ngerti ujung pangkalnya di mana, tapi tidak ada bagian yang robek, tidak ada bagian yang retak. Tapi nanti pada hari kiamat, langit yang kelihatan sempurna ini akan robek, akan retak, akan terbelah. Idzas samaa'u fatarat. Kemudian yang kedua, wa idzal kawakibun tasarat. Wa idza dan apabila al-kawakib, bintang-bintang, planet-planet, intasarat artinya tanasarat wa tasaqatat. Bintang-bintang ini akan berserakan lalu berjatuhan dengan cepat. Karena akibat dari langit yang sudah retak, sudah robek, maka bintang-bintang, planet-planet yang lain juga berserakan dan akhirnya berjatuhan dengan cepat. Jatuhnya kemana? Ya salah satunya jatuh diantara jatuh ke bumi. Ini 2 kejadian yang terjadi di atas. Disusul 2 kejadian yang terjadi di bawah. Wa idzal biharu fujirat. Wa idza dan apabila al-bihar artinya apa? Lautan itu fujirat. Fujirat di antara maknanya adalah disatukan laut yang asin dengan laut yang tawar. Hari ini kita mendapatkan informasi bahwa ada 2 lautan yang terpisah. Sebelah kanan tawar, sebelah kiri asin. Dan di sini ada pembatas yang tidak akan diterobos sampai kapanpun. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara 2 jenis lautan ini ada barzakh. Ada pembatas, ada dinding yang tidak akan diterobos sampai kapanpun. Nah, pas nanti hari kiamat, dinding pembatas ini akan roboh, akan robek sehingga airnya akan bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, fujirat artinya dipancarkan. Jadi nanti lautan itu akan diluapkan sehingga akan terjadi tsunami yang besar. Yang ketiga, fujirat itu dipanaskan. Air laut yang sekarang dingin, kita biasa main di pantai, kita bisa mandi di pantai, dan nanti di akhir zaman air itu akan dipanaskan sepanas-panasnya. Bahkan dalam riwayat nanti air laut itu akan jatuh ke bumi, terbelah gitu kan. Setelah itu akan jatuh ke dalam neraka. Normalnya namanya api. Kalau kena siraman air yang terjadi apa?
padam, mati gitu kan. Normalnya begitu. Tapi itu enggak berlaku bagi api neraka. Api neraka yang sudah menyala ketika mendapat siraman air laut bukannya padam tetapi semakin membara. Itu wa idzal biharu fujirat. Yang keempat adalah wa idzal quburu bu'tsirat. Wa idza dan apabila al qubur, ya kuburan bu'tsirat artinya dibalik. Dibalik yang awalnya di dalam sekarang di luar, dikeluarkan. Nanti pada hari kiamat seluruh kuburan-kuburan, seluruh mayat-mayat yang ada di dalam kuburan akan kembali dibangkitkan. Nah, itu 4 peristiwa yang disebutkan di surat Al-Infitar ini. Apakah hanya 4 itu saja? Sebenarnya tidak. Pas hari kiamat kejadiannya banyak. Hanya saja di surat Al-Infitar ini hanya disebutkan 4. Nanti di surat At-Takwir tambah lagi ada 12. Nah, di sini ada 4 saja. Nah, ketika 4 peristiwa tadi sudah kejadian, maka jawab syaratnya mana? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat mengetahui, nafsun setiap jiwa, ma qaddamat apa yang sudah dia persembahkan, wa akharat dan apa yang dia tinggalkan. Maksudnya kalau sudah terjadi hari kiamat, kalau 4 peristiwa tadi sudah kejadian, maka setiap jiwa, setiap kita akan mengetahui apa yang dahulu kita persembahkan ketika hidup di dunia dan apa yang kita tinggalkan. Artinya buku catatan amal kembali diberikan, dibuka lagi, rekaman perbuatan kita kembali diputar, dan di situ kita disuruh membaca dan menyaksikan. Kita mau membela diri nggak bisa, Pak. Jadi nggak ada nanti ceritanya CCTV mati, itu nggak ada. Semuanya akan tersingkap dengan gamblang. Ya. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Ketika kamu mau membela dirimu sendiri, bagaimana bisa beralasan? Wong catatan sudah di depan matamu, rekaman video sudah diputar. Kalau di dunia kita berbuat jahat, berbuat misalnya pelanggaran atau melakukan kejahatan, kita mungkin masih bisa membela diri. Kita bisa bertanya, mana buktinya, mana saksinya, kan nggak ada yang melihat. Mana rekamannya, kan belum tentu ada. Di dunia bisa lepas dari jeratan hukuman. Tetapi di akhirat nggak ada yang beralasan kayak gitu, nggak akan ada yang bisa menyampaikan pembelaan dirinya, mana buktinya, nggak ada. Saksi-saksi semuanya akan dihadirkan. Nah, alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu tinggalkan, semuanya akan diketahui kembali, akan diputar kembali. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Ma apakah gharraka yang memperdaya kamu, hatta tajarra'ta ala isyani rabbikal karim, sehingga kamu berani bermaksiat kepada Rabbmu yang maha mulia. Ini satu khitab. Ayat ini bentuknya adalah pertanyaan. Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kamu berani, apa yang memperdaya kamu, yang menipu kamu sehingga kamu berani bermaksiat terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Coba, kalau seandainya Bapak nanti di hadapan Allah, pas di akhirat, ditanya dengan pertanyaan yang ada di ayat ini. Ya ayyuhal insan, ya fulan, hei Pak, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdaya kamu, yang menipumu sehingga kamu berani melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan terhadap Rabbmu yang maha mulia. Kira-kira Bapak mau jawab bagaimana? Kenapa kamu berani maksiat? Jawabnya gimana, Pak?
kalau Bapak ditanya dengan pertanyaan begini, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Yang dirasakan oleh orang yang ditanya itu dia ketakutan atau bagaimana? Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu terperdaya sehingga kamu berani maksiat kepada Rabbmu yang Maha baik? Rabbmu itu kan begitu baik padamu. Kok kamu masih berani bermaksiat kepadanya? Yang menipu kamu itu apa? Nah, ini kalau para ulama zaman dahulu ketika membaca ayat ini tuh sering membayangkan seakan-akan aku di akhirat kemudian ditanya dengan pertanyaan ini. Aku harus menjawab bagaimana? Lah rata-rata mereka menjawab gini, gharrani karomuka. Yang membuat aku terperdaya adalah kebaikanmu ya Allah. Karena Allah begitu baik pada kita kan. Kita maksiat nggak langsung dihukum. Sehingga kita menganggap bahwa oh ternyata dosa itu nggak apa-apa. Coba kalau sekali maksiat langsung diazab, sekali maksiat diazab, udah habis semua kita. Tapi karena Allah begitu baik, sehingga karena kebaikan Allah itu terkadang kita terlena. Jadi bagi orang soleh, Pak, ayat ini tuh nggak terlalu menakutkan. Kenapa? Karena bagi mereka, meskipun ayat ini berupa pertanyaan, tetapi mereka bisa melihat jawabannya berada di dalam pertanyaan. Paham nggak maksudnya? Kan terkadang itu gini, misalnya ada guru ngasih ujian pada murid, membuat sebuah pertanyaan. Terkadang guru itu mengajukan satu pertanyaan yang jawabannya sudah terdapat di dalam pertanyaan itu sendiri. Ada pertanyaan, butuh jawaban, tapi jawabannya itu sebenarnya kalau orangnya jeli, muridnya paham, itu sudah tersirat, bahkan kelihatan banget berada di dalam pertanyaannya. Nah, orang soleh, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar ayat ke-6 ini, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Kalimat tanya, dia ditanya dengan pertanyaan yang kelihatannya menakutkan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau terperdaya sehingga berani bermaksiat pada Rabbmu yang Maha Mulia? Lah dia bisa menjawab kenapa? Karena di dalam pertanyaan itu ada jawaban. Yang membuatku terperdaya adalah karomuka. Bi rabbikal karim berarti apa? Karomuka. Kebaikanmu ya Allah. Karena engkau begitu baik, aku menjadi terkadang terlena. Aku maksiat, terus tobat, engkau ampuni. Aku berbuat salah, tobat, engkau ampuni. Aku berbuat dosa, dikasih penangguhan, tidak langsung diazab. Itu yang terkadang membuatku apa? Terlena. Jadi aku terlena semata-mata karena kebaikanmu ya Allah. Dia ditanya, kemudian dia bisa menjawab dengan balik memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang soleh, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang ahli maksiat, orang yang enggak pernah berbuat baik, orang kafir lah misalnya begitu. Ketika mendengar pertanyaan ini, mereka sudah ketakutan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu terperdaya, yang menipumu sehingga kamu berani berbuat maksiat terhadap Rabbmu yang Maha Mulia? Nah, karena dia enggak mengenal Allah ketika hidup di dunia, dia tidak beriman kepada Allah ketika hidup di dunia, maka dia ketakutan, tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Itu Pak ya, jadi enggak usah khawatir. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Nanti jawab gharrani karomuka. Yang membuatku terlena itu karena kebaikanmu ya Allah. Karena engkau begitu baik. Kemudian Allah sebutkan di antara karunia-Nya yang diberikan kepada manusia. Alladzi khalaqaka, alladzi Rabbmu yang Tuhanmu yang khalaqaka, dia telah menciptakan kamu. Kamu itu dulu siapa? Kita itu dulu siapa? Kita itu dulu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Bahkan ada masa di mana kita nama pun tidak punya, penyebutan pun tidak ada. 100 tahun yang lalu Bapak ada di mana? Enggak tahu kan? Kita di mana kita enggak tahu. Kita apa? Kita mungkin belum jadi apa-apa. Orang tua kita pun mungkin belum ada. Jadi ada masa di mana kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa.
Kemudian Allah ciptakan kita, itu pun Allah ciptakan dari sesuatu yang sangat hina, sesuatu yang sangat menjijikkan, bernama nutfah. Nutfah itu air mani. Min ayyi syai'in khalaqah? Min nutfah. Dari apakah Allah menciptakanmu? Dari setetes air mani. Suci, ya tetapi menjijikkan, tetapi hina. Kita lihat aja jijik, air mani sendiri aja kita jijik melihatnya. Namanya nutfah. Air mani berada di rahim ibu kita, wujudnya masih berupa air mani selama 40 hari. Setelah 40 hari berubah menjadi segumpal darah, namanya alaqah, sesuatu yang menempel pada dinding rahim, dan itu juga berusia 40 hari. Setelah itu berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging. Segumpal daging, artinya sudah ada fisiknya, sudah 3D kita. Itu juga berlangsung selama 40 hari. Setelah genap 120 hari atau 4 bulan, Allah utus seorang malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Nah, usia 4 bulan itu kita baru punya kehidupan, kita punya ruh. Itu alladzi khalaqaka, Allah yang telah menciptakan kamu. Terus fasawwaka, tidak hanya menciptakan, tidak hanya asal menciptakan, tetapi Allah juga menyempurnakanmu. Ini khusus bagi manusia. Ya, Allah menciptakanmu, dan Allah menciptakan manusia itu tidak asal-asalan. Allah tidak menciptakan kita seperti binatang, tidak seperti makhluk yang mungkin bentuknya aja menjijikkan, tidak. Tapi Allah menciptakanmu sawwaka, Allah menyempurnakan ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jadi kalau ditanya makhluk ciptaan Allah yang paling bagus itu siapa? Ya manusia. Yang paling cantik ya manusia. Makanya kalau bapak mau muji istri itu jangan kamu kecantikanmu seperti bulan purnama. Itu bukan memuji, itu merendahkan sebenarnya. Bulan purnama dengan istri ya cantik istri. Wong laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dulu ada seorang orang kaya ya, pokoknya seorang pimpinan, anggap saja raja itu. Dia itu pengen memuji istrinya, tetapi dengan kalimat yang nanti disalahpahami oleh istrinya. Dia ngomong gini, "Dek, kalau kamu tidak lebih cantik dari bulan purnama, aku akan menceraikan kamu." Lah sang istri dia merasa dirinya kalah cantik dibanding bulan purnama. Akhirnya dia merasa sudah diceraikan oleh suaminya. Ini cerai dengan syarat ya. Kalau kamu begini maka cerai. Maka nanti kalau terjadi jatuh cerai. Lah suaminya ngomong gini, "Dek, kalau kamu tidak lebih cantik dibanding bulan purnama, maka aku akan menceraikan kamu." Lah istrinya kan melihat, "Oh, aku memang tidak lebih cantik dibanding bulan purnama." Menganggap dia kalah cantik dibanding bulan purnama. Akhirnya sang istri merasa sudah diceraikan oleh suaminya. Dia nggak mau didekati suaminya. Pokoknya ini sudah cerai, sudah jatuh talak. Lah suaminya kan kesel, bingung. Beliau nggak ada niat, sebenarnya hanya pengen memuji istrinya. Dia tanya pada ustadz ini, pada ulama ini, karena ya udah jatuh cerai. Lalu tiba pada satu ulama, ya dia ditanya apakah itu jatuh cerai atau tidak. Dia jawab tidak jatuh cerai. Kenapa? Karena hakikatnya sang istri lebih cantik dibanding bulan purnama. Buktinya mana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Maka manusia itu sejelek-jeleknya tetap lebih baik dibanding bulan purnama. Jadi enggak jatuh talak, enggak jatuh cerai. Nah, istrinya dijelaskan begitu, akhirnya oke, enggak jatuh cerai. Gitu jadi. Fasawwaka, Allah menciptakanmu, dan tidak hanya asal-asalan menciptakan, tapi menyempurnakanmu. Fa'adalak, kemudian adalah membuat kamu proporsional. Maksudnya proporsional itu gimana? Seimbang. Allah menciptakan kita, memberikan kita 2 kaki. 2 kaki kita dibuat
seimbang. Coba kalau satu kaki dibuat panjang gitu. Yang satu 50 cm, yang satu 1 meter. Jalannya gimana? Itu namanya adalah. Allah memberikan kita dua tangan, tangannya dibuat seimbang. Enggak dibuat satu panjang sebelah. Warnanya juga seimbang. Coba kalau satu dibuat hitam, satu dibuat putih. Aneh kan? Kalau hitam ya hitam semua, putih ya putih semua. Enggak ada satu pelangi, satu hitam, hampir enggak ada orang kayak gitu. Allah membuat kita apa? Menciptakan kepala di tubuh kita, kepalanya tidak lebih besar dibanding badan kita. Nah, coba kalau kepala kita dibuat lebih besar dibanding badan kita mesti akan kesulitan. Membuat telinga didesain sedemikian rupa sehingga ketika hujan air tidak masuk ke dalam telinga. Hidung juga demikian. Itu namanya fa'adalah. Allah membuat kamu bentuknya itu proporsional, seimbang, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan bisa bertahan hidup, bisa survive menghadapi situasi apapun. Ketika hujan, ketika panas, kita nggak ada masalah. Saat hujan kita kehujanan pun tubuh kita nggak ada masalah. Coba kalau desainnya itu nggak bagus, kayak misalnya ada pabrik mobil atau motor, dia desain knalpotnya menghadap ke atas. Itu kalau hujan kan masih bingung kan? Berarti nggak ahli dia dalam urusan desain. Nah, Allah desain manusia juga begitu. Kalau desainnya itu bermasalah, dia mesti kalau panas mungkin bisa bertahan, tapi saat hujan mesti akan kebingungan. Tapi manusia itu bisa survive, diajak panas-panasan siap, diajak hujan-hujanan juga nggak ada masalah. Hidup di puncak gunung juga bisa, hidup di tengah lautan juga bisa. Itu hebatnya manusia. Yang hebat Allah. Allah ketika menciptakan apa? Manusia. Setelah itu fi ayyi suratin masya'a rakkabak. Fi ayyi suratin, dalam bentuk apapun, masya'a yang Allah kehendaki, rakkabak, dia membentukmu. Jadi kalau Bapak hari ini punya bentuk seperti apapun, punya wajah mirip siapapun, itu semuanya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau gini Pak, Bapak punya anak misalnya, atau tetangga punya anak, Bapak lihat kok anaknya nggak mirip salah satu dari kedua orang tuanya. Misalnya ada yang perempuan, ibu-ibu lahiran, Bapak lihat anaknya, kok nggak mirip bapaknya, nggak mirip ibunya, malah mirip orang lain misalnya gitu. Kira-kira pikiran Bapak gimana? Ada bayi lahir lah gitu kan, Bapak lihat kok wajahnya nggak mirip ibunya, nggak mirip bapaknya, malah mirip tetangganya. Pikiran Bapak pasti seudon pasti kan. Meskipun Bapak nggak ngomong pasti ada, loh ini kok mirip tetangganya. Maka stop pikiran kayak gitu tuh nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada aturan bagi Allah harus mengukir wajah sang bayi harus mirip ibunya atau mirip bapaknya. Nggak ada keharusan bagi Allah untuk membuat anak mesti mirip orang tuanya, itu nggak ada keharusan. Ini fi ayyi syuratin masya'a. Ya terserah Allah. Allah mau membuat wajah anak mirip tetangganya, mirip kakeknya, mirip siapa, terserah Allah. Di situ. Maka jangan suudzon pada orang, ya, jangan suudzon pada bab ibunya apalagi gitu ya. Wah ini kok mirip tetangganya, jangan. Nah itu tidak boleh Pak. Ya, apalagi kalau Bapak nggak punya bukti apa-apa, hanya sekedar fantasi liar misalnya, asumsi yang tidak terkontrol, itu tidak boleh. Kenapa? Ini bagaimanapun juga Pak, fi ayyi suratin masya'a rakkabak. Allah mengukir kita, membentuk wajah kita ataupun mendesain kita itu dalam bentuk yang Allah kehendaki. Terserah Allah, semuanya kembali pada Allah. Maka wafil hadis, dalam satu hadis, inna nutfah, sesungguhnya air mani itu, idza istaqarrat fir rahim, apabila sudah menetap di rahim, artinya air mani nanti ini berpotensi jadi bayi, maka ahdarahallahu kulla nasabin bainaha wa baina Adam. Allah akan menghadirkan bentuk ataupun rupa antara dia dengan sampai Nabi Adam. Jadi ketika tadi nutfah air mani sudah berada di rahim ibu, ini berpotensi jadi bayi,
maka Allah akan menghadirkan wajah-wajah ataupun bentuk-bentuk rupa-rupa antara dia sampai nasabnya sampai Nabi Adam. Semuanya akan dihadirkan. Lalu wasawwaroha fi ayyi syabihin sya'a. Allah akan mengukir bayi itu dalam rupa apapun yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada bayi misalnya, kok nggak mirip bapaknya, nggak mirip ibunya, nggak mirip kakek neneknya, bisa jadi mirip anaknya Nabi Adam, atau mungkin cucunya, ataupun nasab yang berada antara dirinya dengan Nabi Adam alaihis salam. Sementara antara kita dengan Nabi Adam itu sudah berapa ribu juta mungkin kali ya jalurnya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Allah mengukir, membentuk wajah kita, tubuh kita itu masya'a, semuanya terserah Allah. Tidak ada keharusan, tidak ada aturan bahwa anak harus mirip ibunya, anak harus mirip bapaknya, itu nggak ada aturan. Kalaupun mirip orang lain itu terserah Allah. Ya, meskipun ya kebanyakan, sering-seringnya ya mesti ada kemiripan dengan salah satu dari kedua orang tuanya. Entah yang mirip cuma hidungnya saja, yang mirip cuma bibirnya saja, itu biasanya ada. Kala sekali-kali tidak. Bal tukadzibuna biddin. Tetapi tukadzibuna biddin, kalian mendustakan hari pembalasan. Ini kembali pada tadi, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Kamu berani bermaksiat kepada Rabbmu yang maha baik, itu alasannya satu sebenarnya. Tukadzibuna biddin, karena kamu mendustakan hari pembalasan. Kamu nggak percaya akan adanya hari pembalasan. Kalau kamu percaya adanya hari pembalasan, itu kamu nggak mungkin berani bermaksiat kepada Rabbmu yang sudah begitu baik. Wa inna alaikum lahafidhin, wa inna, dan sesungguhnya alaikum, atas kalian, lahafidhin, betul-betul ada para penjaga. Ini penjaganya siapa? Yang menjaga kita ini siapa? Para malaikat. Kamu itu di dunia hidup betul, tetapi di kanan kirimu itu ada para penjaga, para malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan yang kamu lakukan. Ketika kamu berbuat baik, ya ditulis oleh para malaikat. Ketika kamu berbuat buruk juga ditulis oleh malaikat. Lah malaikat penjaga ini disifati oleh Allah dengan kiramang katibin, malaikat yang kiram, yang mulia. Maksudnya mulia gimana? Malaikat pencatat ini tidak mungkin khianat. Jadi tidak ada malaikat yang punya malaikat yang mungkin benci pada kita misalnya, sensitif pada kita misalnya. Gara-gara ini orang ini aku nggak seneng nih. Terus malaikat dalam mencatatnya dilebih-lebihkan. Dia maksiat 1 ditulis 2. Itu nggak mungkin. Kenapa malaikatnya kiram, mulia? Atau malaikat senang sama fulan ini, si fulan, dia berbuat baik 1 terus ditulis 10. Nggak mungkin begitu. Kita maksiat 1 ya ditulis 1. Kita berbuat baik 1 ya ditulis 1. Malaikat yang amanah. Karena malaikat itu sifatnya tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya kirama. Katibin, malaikat ini tugasnya sebagai pencatat. Dia udah kemana-mana ngikuti kita, Pak. Bapak ngapain aja akan ditulis, dan nanti buku catatan ini akan diberikan kepada kita. Innal abrara lafi na'im. Inna, sesungguhnya, al abrara, orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, lafi na'im, betul-betul di dalam na'im, kenikmatan yang tanpa batas. Na'im di sini artinya na'imin muqim. Orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, nanti di akhirat mereka akan berada dalam kenikmatan. Yang dimaksud kenikmatan di sini adalah dimasukkan ke dalam surga. Kenikmatan yang ada di surga itu na'imun muqim, kenikmatan yang muqim. Muqim itu apa? Muqim. Pernah dengar istilah muqim? Lawannya muqim apa? Safar. Nah, ada istilah safar sama muqim. Nah, kenikmatan di surga itu kenikmatan yang muqim. Muqim apa artinya? Tetap, menetap. Artinya nggak pergi kemana mana. Sementara kenikmatan di dunia itu kadang muqim, kadang safar. Analoginya begitu ya. Kadang muqim, kadang tetap tinggal, kadang
safar, dapat duit, mukimnya 3 hari. Terus setelah itu safar nggak kembali Bali. Nah, itu namanya kenikmatan dunia. Kadang kita miliki, kadang pergi. Itu dunia. Kenikmatan sebesar apapun yang pernah kita miliki itu mesti ada kalanya dia akan pergi. Karena sifat dunia hanya itu. Dunia itu pilihannya cuma 2. Kenikmatan itu safar, pergi meninggalkan kita, atau kita yang safar, kita yang pergi meninggalkan kenikmatan. Udah itu saja mesti, Pak. Mesti harus milih salah satu. Mesti kejadian. Kenikmatan itu pergi safar meninggalkan kita, atau kita yang safar pergi meninggalkan kenikmatan. Punya istri cantik, kita anggap sebagai satu karunia, satu kenikmatan. Pilihannya cuma 2 tadi. Nanti kenikmatan istri itu akan pergi dalam artian mungkin meninggal dunia duluan, meninggalkan kita, atau kita yang meninggal dunia duluan meninggalkan kenikmatan. Udah pilihannya cuma itu saja. Kenikmatan dunia. Tapi nanti kalau di surga naimnya mukim, dia tetap nggak akan pergi kemana-mana. Ya, kalau kita dapat bidadari, udah bidadari terus bersama kita. Dia nggak akan meninggalkan kita nggak akan meninggalkan dia selama-lamanya. Dan kenikmatan di surga itu tidak akan pernah membiasa sebagaimana kenikmatan di dunia. Kalau di dunia kenikmatannya membiasa. Seneng itu mesti ada masanya, akan berakhir. Meskipun kenikmatan itu belum pergi, terkadang rasa yang ada dalam hati kita itu sudah berkurang. Contoh, kita nikah dengan wanita yang sangat cantik misalnya. Bahagianya kayak apa? Tapi setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, kan sudah berkurang kan rasa bahagia, pokoknya mesti sudah berkurang lah gitu kan. Kenikmatan sudah berkurang. Itu dunia. Punya handphone baru yang mahal sekali misalnya, senang sekali gitu kan, naruhnya aja pelan-pelan, hati-hati supaya nggak lecet. Tapi kalau sudah setahun dimiliki, udah biasa aja kan. Awal punya iPhone misalnya, sampai harganya 25 juta misalnya, kan senang sekali kan, bangga, senang gitu kan. Tapi setelah setahun dimiliki, biasa aja kan, mau jatuh, mau tergores kayak ape, nggak peduli. Itu sifat kenikmatan dunia. Tapi kalau di surga nggak ada istilah membiasa. Senang nih ketemu bidadari, tapi setelah setahun biasa ya, nggak ada. Terus akan apa? Nikmat. Nah, yang di neraka juga begitu. Orang yang disiksa di neraka itu siksaannya juga mukim, akan menetap, tidak akan kemana-mana. Dan tidak ada ceritanya yang di neraka terus merasa terbiasa dengan siksaan neraka, itu nggak ada. Oh, kalau di dunia kan bisa membiasa kan. Misalnya gini, Bapak kerja di tempat yang panas, di proyek misalnya gitu, jadi kuli bangunan. Kerja di hari pertama mungkin terasa berat, panas sekali, lapar gitu kan bisa. Tapi kalau udah setahun kerja di situ, biasa kan. Awalnya ngangkat batu 1 aja udah nggak kuat. Tapi kalau sudah setahun kerja, ngangkat 10 batu juga terasa ringan karena membiasa. Itu dunia. Tapi kalau di neraka, di hari pertama dibakar di neraka panas. Setelah setahun, apakah sudah terbiasa? Wah, aku sudah setahun di neraka ini, sudah terbiasa dengan panasnya neraka. Gak ada istilah terbiasa dengan siksaan neraka, itu gak ada. Meskipun dia ribuan tahun di neraka, tetap siksaannya tidak akan pernah berkurang. Beda dengan dunia, Pak. Penderitaan di dunia itu mesti berkurang, akan membiasa. Ya kayak tadi, kerja keras di bawah terik matahari misalnya. Kalau hari pertama, hari kedua kita mungkin merasa tersiksa. Tapi kalau udah setahun kerja di situ ya biasa saja. Itu dunia. Tapi kalau neraka, hari pertama panas, hari kedua panas, setelah setahun udah terbiasa dengan panasnya neraka, gak ada. Itu tetap akan merasakan panasnya api neraka. Itu bedanya kenikmatan dunia dan surga, penderitaan dunia dan siksaan neraka. Di dunia meskipun kita susah, Pak, kita berani ngejek orang yang kaya dunia. Bapak miskin, Bapak berani ngejek. Ah, nggak apa-apa, aku hidup miskin, yang penting bahagia. Itu tetanggaku kaya belum tentu bahagia. Kita berani ngomong begitu di dunia. Karena memang faktanya ada orang-orang yang kaya hidupnya tidak bahagia, itu banyak di dunia, banyak kayak gitu. Aku nggak punya duit tapi aku bahagia. Itu tetanggaku kaya duitnya banyak tapi sengsara. Ribut terus dengan istri misalnya gitu. Belum tentu bahagia.
Di dunia kita berani ngomong begitu, tapi di akhirat nggak mungkin penghuni neraka berani ngejek penghuni surga. Nggak apa-apa aku di neraka, yang di surga belum tentu bahagia. Nggak ada kayak gitu. Nggak mungkin berani. Itu bedanya surga akhirat dengan dunia. Jadi nggak masalah kalau seandainya kita di dunia itu belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Banyak hal-hal yang nggak kita capai di dunia itu it's okay, nggak masalah. Ya, karena sementara. Nanti di akhirat apapun yang kamu inginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa inna, dan sesungguhnya al fujjar, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang tadi mendustakan hari akhir, lafi jahim, benar-benar berada di dalam jahim, neraka. Ini ketetapan Allah. Yes, aturannya begitu. Kalau orang baik jadi surga, orang jahat jadi neraka. Itu kaidah umumnya begitu. Golongan kanan ya di surga mendapat kenikmatan, golongan kiri ya di neraka mendapat siksaan. Yaslaunaha, nah mereka akan masuk ke dalam neraka itu kapan? Yaumaddin, pada hari pembalasan. Tidak sekarang. Sekarang mungkin masih bisa senang-senang, masih bisa menikmati dunia sekarang, silahkan ya. Tapi nanti pada hari pembalasan mereka akan memasuki neraka, akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa ma hum anha bighaibin, wa ma, dan tidaklah hum mereka itu anha dari neraka bighaibin. Ghaib apa ghaib? Mereka tidak ghaib. Ghaib itu kalau dalam bahasa sekolah, anak sekolah itu apa? Beda. Kalau dalam absensi, ghaib itu berarti apa? Kan ada sakit, izin, alpa, tanpa keterangan. Nah kalau ghaib itu yang mana? Sakit, izin, atau alpa? Yang tanpa keterangan. Dia bisa meninggalkan kelas tanpa keterangan, nggak ada informasi. Bukan karena sakit, bukan karena ada urusan keluarga. Pokoknya bolos aja. Nah ghaib itu bolos. Nah Allah mensifati orang-orang fujjar, pelaku dosa besar, orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka itu, mereka nggak bisa absen meskipun barang sehari. Malas nih, kalau di sekolah kan kita bisa, kerja juga bisa bolos kan Pak. Malas nih masuk kerja, nggak usah masuk aja lah, nggak usah izin, bisa kan? Walaupun nanti dapat SP gitu kan, tapi kan bisa kan? Bapak tiba-tiba hari Senin, malas nih, capek, nggak usah masuk kerja. Bapak bolos bisa di dunia. Tapi kalau di neraka, malas nih, capek, disiksa di neraka, bolos dulu 1 hari, tidak bisa. Itu wa hum anha bighaibin. Mereka nggak bisa ghaib, nggak bisa absen barang sehari. Jangankan sehari, barang sedetik aja mereka tidak bisa absen. Hidup mereka sudah hanya untuk menanggung siksaan, hanya untuk menanggung penderitaan. Mereka nggak bisa absen. Wa ma hum anha bighaibin. Tapi ada orang-orang yang nanti siksaannya dikurangi Pak, pada hari-hari tertentu. Dikurangi itu bukan berarti nggak disiksa. Disiksa hanya level siksaannya dikurangi. Seperti siapa? Seperti Abu Lahab. Ada riwayat kalau Abu Lahab itu setiap hari Senin siksaannya apa? Diringankan. Gara-gara apa? Dulu ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab itu ikut apa? Senang. Dia bahagia pas Nabi Muhammad lahir. Setelah dewasa malah dijadikan musuh. Tapi syafaatnya Nabi Muhammad di situ Pak. Hanya gara-gara dia senang, bahagia, punya keponakan, gitu kan? Senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahirnya hari Senin. Maka di neraka Abu Lahab itu setiap hari Senin siksaannya diringankan. Bukan absen dari siksaan, bukan. Hanya diringankan. Biasanya ditindih besi 10 ton, ya kalau hari Senin ya 9 ton lah. Gitu lah. Gambarannya begitu. Dikurangi dikit lah, diringankan dikit. Tapi kerasa ringan. Bapak bisa bayangkan, karena seringan-ringannya neraka itu tetap apa? Kita pakai alas kaki dari api neraka, otaknya apa? Mendidih. Itu seringan-ringannya. Lah Abu Lahab siksaannya kayak apa? Sepanjang hidup dia memusuhi Nabi Muhammad. Ya satu-satunya kebaikan beliau itu pas Nabi Muhammad ikut seneng, itu barangkali satu-satunya kebaikan. Itu barokahnya Nabi Muhammad Pak. Ya, hanya sekedar ikut seneng saja itu dapat syafaat. Ya, syafaatnya ya tentu syafaatnya bukan dikeluarkan dari neraka karena dia kafir. Itu setiap hari Senin siksaannya diringankan. Ya, tadi biasanya digencet 10 ton, ini 9 ton setengah. Dikurangi dikit.
Baik. Kita selesaikan aja sekalian, nanggung. Wa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Artinya gini, hari pembalasan itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Kita mungkin bisa membayangkan, kita bisa mengimajinasikan, kita bisa membuat gambaran, bisa. Tapi hakikat hari kiamat yang sesungguhnya itu tentu tidak sama seperti yang kita bayangkan. Itu maksud dari wa ma adraka ma yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian ditegaskan lagi, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Itu penegasan bahwa kamu itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa tentang hari pembalasan. Kita cukup mengimani saja bahwa hari pembalasan itu pasti ada. Yauma, yaitu pada hari, la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari seseorang tidak memiliki apapun untuk membela orang lain. Jadi nanti di sana itu kita sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Bahkan para nabi pun akan mengatakan nafsi-nafsi, dah hari ini kita sendiri. Gak ada ceritanya bapak mau bela anaknya, suami mau bela istri, gak ada cerita. Ya. Maka Nabi Muhammad dulu pernah mengatakan apa? Wahai orang-orang Arab, persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Ada hari di mana aku nggak bisa bermanfaat untuk kalian. Bahkan Nabi ngomong sama putrinya, wahai putriku Fatimah, persiapkan dirimu baik-baik. Nanti aku tidak bisa bermanfaat sedikitpun untuk dirimu. Aku nggak bisa membelamu sedikitpun. Itu pada hari kiamat, nafsi-nafsi, sendiri. Nah, jadi nggak bisa nanti kita kerjasama ya di akhirat, kita saling tolong menolong. Pas hari pembalasan itu ya persidangannya sendiri. Ya. Wal amru yauma idzin lillah, seluruh urusan, seluruh ketetapan pada hari itu mutlak dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah akan nampak bahwa satu-satunya kekuasaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penguasa di dunia itu nanti sudah akan sama derajatnya dengan manusia yang lain. Tidak ada lagi yang berkuasa, karena seluruh kekuasaan pada hari itu lillahil wahidil qahar. Satu-satunya milik Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa. Yauma idzin wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu seluruh urusan milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai surat Al-Infitar sampai di sini. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita ganti surat At-Takwir. Ini masih berbicara tentang hari kiamat ya. Nah, hanya saja di surat At-Takwir ini Allah sebutkan peristiwa yang lebih banyak dibanding surat Al-Infitar. Kalau Al-Infitar hanya disebutkan 4 kejadian, nanti di surat At-Takwir Allah sebutkan sampai 12 kejadian. 12 itu separuhnya di dunia, separuhnya di akhirat. Itu surat At-Takwir. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan dari jemaah. Silakan Pak. Pernah nggak Pak Ustaz menemukan gitu yang dimaksud langit? Itu kan sekarang kita nggak bisa membayangin gitu. Langitnya terpecah. Karena langit itu asumsi manusia saat ini kan hanyalah udara. Hanyalah udara dan itu pun warna biru itu karena jauhnya kita melihat. Iya, betul. Tapi di satu sisi ada juga yang menganalisa langit itu berlapis-lapis, kan? Yeah. Sampai ada lapisan ozon. Karena lapisan ozon saat ini juga sudah rusak, sudah pecah. Kalau dari literatur yang Pak Ustaz temukan, di sini definisi langit itu sendiri apa? Baik. Kalau secara bahasa, langit itu apa? Langit itu apapun yang ada di atas kita disebut langit. Di sini pun itu sudah disebut apa? Langit. Secara bahasa. Jadi dalam konteks bahasa Arab, yang disebut langit itu adalah apapun yang ada di atas kita. Tetapi kalau yang dimaksud langit dalam kaitannya dengan hari kiamat, bahwa nanti langit itu akan retak, akan terbelah, itu tentu tidak seperti pemahaman secara bahasa tadi. Langit itu bentuk bangunan yang nyata. Walaupun memang tidak hari ini ya tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Lah buktinya mana? Buktinya adalah ketika Nabi Isra Mi'raj. Itu kan ada kisahnya gini, Pak. Ketika Nabi Mi'raj itu kan Nabi diajak ke langit kan. Begitu mau masuk ke langit pertama, di langit pertama itu ada penjaganya. Dan langit itu memiliki pintu.
Kalau dikatakan langit memiliki pintu, kita mungkin bisa membayangkan, tapi seperti apa bentuknya kita tentu tidak bisa mencapai hakikatnya. Langit itu memiliki pintu, ada malaikat penjaganya. Terus malaikat Jibril mengatakan gini, "Iftah." Buka pintu langit pertama. Terus malaikat tanya, "Kamu sama siapa?" "Ini sama Muhammad." Malaikat bertanya, "Apakah sekarang saatnya sudah diutus?" Artinya gini, apakah sekarang saatnya Muhammad sudah diizinkan untuk naik ke langit? Ya, sekarang saatnya. Akhirnya pintu langit pertama dibuka oleh malaikat. Nah, terus malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bisa naik ke atas langit pertama. Terus langit kedua juga begitu. Ada malaikat penjaga yang menjaga pintu langit kedua. Ada pintunya, Pak. Nah, kemudian dibuka lagi. Langit ketiga juga begitu. Jadi pengertian langit di sini dalam artian langit yang retak, yang nanti akan robek, ini langit yang sesungguhnya. Tidak seperti yang kita bayangkan hanya melihat warna biru atau awan yang tidak ada, enggak. Hakikat langit itu betul-betul ada, hanya saja seperti apa wujud aslinya itu tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Tapi itu pasti apa? Pasti ada. Nah, tugas kita adalah sekedar mengimani. Apapun yang tidak tampak oleh mata, kalau itu dikabarkan di dalam Al-Quran, ada penjelasan dari Nabi, ya sudah, kita wajib untuk percaya, wajib untuk mengimaninya. Begitu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di surat An-Naba kan wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit itu akan dibuka tuh. Dan langit itu punya banyak pintu. Pintu-pintu langit terbuka. Nah, di situ. Nah, terus model pintunya kayak gimana? Ya kita nggak tahu. Itu ya. Itu di luar jangkauan mata manusia. Gitu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Berkaitan dengan kiamat, bagaimana caranya agar keimanan saya, keimanan kita itu meningkat, bahwa kalau kita keluar rumah aja kita kadang udah maksiat. Amalan-amalan apa saja yang harus kita tingkatkan. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan ciptaan Allah, berbeda-beda tadi. Orang-orang Eropa itu dikasih mata yang biru, hidung yang mancung dan lain sebagainya. Ada literatur, ada ras gitu, ada ras mongoloid, ras negroid dan lain sebagainya. Bagaimana dengan pandangan Islam, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan keimanan berkaitan dengan hari kiamat agar kita ya paling tidak itu ya selalu bisa berhati-hati ya, mempersiapkan diri agar kita selamat nanti di akhirat. Pertama, dipahami bahwa hari kiamat itu kan sesuatu bagi kita hari ini. Itu kan masih dalam angan-angan, Pak. Dalam artian belum hadir di depan mata kita. Kayak langit runtuh, kayak bumi, gunung akan diterbangkan. Itu kan belum, saat ini kan belum ada di depan mata kita kan. Maka kita mengimani kejadian itu hanya berdasarkan ilmu saja. Maka keyakinan sendiri itu kan ada tingkatannya kan. Keyakinan itu ada tingkatan. Tingkatan yang paling dasar apa? Saya tanya gini, kok Bapak yakin bahwa nanti ada akhirat? Padahal Bapak belum melihatnya, belum pernah ke sana. Ya kalau Nabi Muhammad yakin ada surga kan Nabi pernah lihat kan? Jelas. Para nabi sudah diperlihatkan kan gitu kan. Lah kalau kita, Bapak misalnya, yakin nggak nanti ada akhirat? Lah yakin, kok bisa yakin? Kenapa bisa yakin? Dasarnya apa? Dasar keyakinan itu. Bapak yakin nggak ini air putih? Yakin kan? Kok bisa yakin? Sudah melihat kan? Nah, tapi kalau akhirat kan Bapak belum melihat, kok bisa yakin? Dasarnya apa? Dasarnya ilmu kan? Lah makanya keyakinan ini namanya apa? Ilmul yakin. Ilmu yakin kita yakin karena dasarnya ilmu. Karena hari kiamat itu dijelaskan di Quran, kita beriman pada Quran, dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Maka kita percaya meskipun kita belum pernah melihatnya. Namanya ilmul yakin. Lah nanti akan naik menjadi ainul yakin. Ain itu mata. Ketika kita mati betul-betul melihat akhirat, itu keyakinannya bertambah jadi ainul yakin. Lah begitu kita masuk surga, merasakan nikmatnya surga menjadi hakul yakin. Itu tahapan keyakinan begitu. Ilmul yakin,
Ainul yakin, haqqul yakin. Lah di dunia kita fokus di ilmu yakin ini. Nah, kalau kita pengen keimanan kita semakin bertambah, caranya dengan ilmu. Belajar, Pak. Udah. Di antara amal terbaik adalah dengan terus belajar, meningkatkan ilmu berkaitan dengan hari kiamat. Semakin bertambah ilmu kita, harusnya semakin tambah iman kita. Karena orang itu kalau ilmunya nambah, imannya nggak tambah, dia hanya akan semakin jauh dari Allah. Maka rumusnya gitu, ilmu nambah, iman harus nambah. Kalau iman nambah, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Jadi kiatnya ya satu, belajar. Rajin menuntut ilmu, hadir ke majelis taklim, kemudian mengkaji Al-Qur'an, mengaji hadis, baca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Gitu. Kemudian yang kedua, awalannya adalah orang itu kalau sudah ilmu yakin itu terkadang, Pak, dia bisa menghadirkan neraka ada di hadapan matanya. Di surat At-Takatsur, kalla law ta'lamuna ilmal yakin apa? La tarawunnal jahim. Kalau kamu sudah memiliki ilmu yakin, ilmumu sudah mantap, masuk ke dalam jantung hatimu, gitu kan? Maka la tarawunnal jahim, kamu bisa melihat neraka jahanam. Tentu dalam artian bukan melihat neraka yang sesungguhnya. Ketika kamu melihat kemaksiatan itu, kamu nggak hanya melihat zahirnya saja, tapi yang kamu lihat adalah apa? Neraka jahanam. Jadi pas mau maksiat itu seakan-akan gini, Pak. Ketika Bapak punya keinginan untuk maksiat, tiba-tiba itu membayangkan neraka berada di depan mata kita. Itu kiatnya untuk menghentikan. Bapak mau berjalan ke arah tempat maksiat, di depan melihat apa? Ada bara api neraka. Jadi lanjut nggak? Ya harusnya enggak kan, kalau orang normal kan enggak kan. Wong di depannya ada neraka api yang menyala-nyala, dia enggak mungkin melanjutkan. Itu. Jadi kalau orang punya ilmu yang yakin, la tarawunnal jahim, dia bisa menghadirkan neraka di depan kedua matanya. Sehingga dengan begitu akan mencegah dia dari berbuat maksiat. Itu udah ilmu dulu dikuatkan, nanti sampai pada tahap kita bisa melihat neraka di depan kedua mata kita. Maksudnya ketika kita mau maksiat itu terbayang neraka. Gitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai ciptaan Allah yang berbeda-beda. Itu memang membuktikan membuktikan bahwa Allah itu maha hebat. Nah, kalau di Quran itu sudah dijelaskan sebenarnya. Gimana? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu, ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang perempuan. Itu sudah beda kan? Ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum apa? Syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda ras dan sebagainya, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Jadi memang Allah menciptakan begitu, Pak. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang matanya hijau, biru, ada yang matanya kayak kita, ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya hitam. Itu menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menciptakan manusia dengan segala modelnya dan semuanya cantik, Pak, semuanya baik. Iya kan? Berapa miliar manusia yang sudah diciptakan oleh Allah dan tidak ada satupun yang kembar mutlak, itu enggak ada. Coba, kalau Bapak suruh gambar 1 miliar orang, wajah orang, mesti banyak yang mirip, mesti banyak yang mirip. Tapi Allah menciptakan sedemikian banyak orang, enggak ada satupun yang kembar 100% itu enggak ada. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat berbagai ras yang berbeda, suku yang berbeda, itu kita anggap, kita yakini bahwa yang kita lihat itu adalah qudrah, kemampuan Allah di dalam menciptakan hamba-hambanya sesuai yang Allah kehendaki. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah jadikan manusia itu bersuku-suku, beras-ras, berbangsa-bangsa, berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, lita'arafu, supaya kita saling mengenal. Mengenal, oh itu juga ciptaan Allah, aku juga ciptaan Allah. Allah bisa menciptakan aku seperti ini, Allah juga menciptakan dia dalam warna kulit yang berbeda, warna rambut yang berbeda, bentuk hidung yang berbeda, warna bola mata yang berbeda. Itu ta'aruf.
Itu kan kurang lebih. Yang lain? Cukup? Baik. Kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Insyaallah nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.